Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baru saja kita saksikan debat Capres yang terakhir, Capres yang ketiga ya, bukan Cawapres, Capres yang ketiga, yang terakhir pastinya. Dan ini sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diprediksikan atau banyak orang punya ekspektasi di luar itu ya. Jadi banyak orang mengharapkan atau mempunyai ekspektasi bahwa debat capres yang terakhir ini akan habis-habisan, semua peluru dari masing-masing paslon itu akan dimuntahkan semua ya untuk sesi yang terakhir ini ya. Tapi apa yang terjadi baru saja kita lihat semua bahwa debat capres yang terakhir ini ternyata seperti anti klimaks ya, karena seperti kita ketahui untuk paslon 1 yaitu Anies Rashid Baswedan, untuk debat capres yang pertama dan kedua dia sangat menyerang 02 yaitu Prabowo Subianto, dan diikuti oleh Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo pada sesi debat yang pertama dia agak slow, tetapi di akhir-akhir debat yang pertama dia juga ikut menyerang, mengikuti arus dari Anies Rashid Baswedan, menyerang Prabowo juga. Dan yang menarik pada debat capres yang kedua itu dua-duanya paslon 1 dan 3 yaitu Anies Rashid Baswedan dan Ganjar Pranowo itu menyerang habis-habisan Prabowo. Sampai akhirnya Prabowo setelah debat capres yang pertama dan kedua dia mengeluh ya, curhat di depan audiens pada waktu kampanye di lapangan terbuka, karena mungkin saking emosinya tidak bisa menahan amarah ataupun kecewa terhadap Anies. Dia sampai ngerasani, kalau bahasa Jawanya itu ya, bahwa Anies itu seorang yang bodoh, goblok ya, seperti itu. Ini mungkin sebagai refleksi dari kemarahan seorang Prabowo ya. Nah, untuk debat capres yang terakhir ini ternyata di luar ekspektasi banyak orang. Anies, ya ini terutama Anies ya, Anies seperti kurva dari naik lagi, debat 1 udah naik dia, debat kedua naik lagi, debat ketiga langsung turun, down. Dia kayaknya menerapkan strategi bermain manis atau cantik ya. Dia tidak ingin di debat terakhir ini dia berkonfrontasi dengan Prabowo. Dia ingin landingnya itu soft ya, karena dia sadar mungkin ya, sadar dengan strategi yang menyerang itu nanti ada sedikit yang kontraproduktif di masa grassroots atau akar bawah ya, seperti itu. Nah, dan ternyata berhasil Anies menerapkan strategi yang simpatik dan manis, karena banyak sekali komentar-komentar dari netizen bahwa ataupun pengamat bahwa Anies semakin bijak di debat yang terakhir ini. Ini tidak terjadi di Ganjar Pranowo, meskipun Ganjar Pranowo tidak terlalu menohok menyerangnya ke Prabowo ya, tetapi tetap saja dia menyerang meskipun secara agak halus ya. Dan yang menarik teman-teman, sesi tanya jawab antara Ganjar Pranowo dengan Anies. Nah, Ganjar Pranowo tadi menanyakan tentang bansos ke Anies. Nah, ini merupakan kesempatan Anies menyindir pemerintahan sekarang, yaitu pemerintahan Jokowi. Anies mengatakan bahwa bansos adalah kepentingan si penerima, bukan bansos sebagai kepentingan pemberi ya. Atau dikatakan tadi bansos adalah bantuan sosial tanpa pamrih ya. Karena yang terjadi sekarang ini kesannya adalah
pemberi dari pemerintah itu malah ada yang diklaim seperti klaim dari Ketua Umum Golkar yaitu Airlangga dan Zulkifli Hasan dari Ketua PAN, harusnya masyarakat itu berterima kasih kepada Pak Jokowi. Artinya kalau bansos itu mestinya kan pemberian dari atau distribusi dari negara ya. Pemerintah hanya menjalankan saja. Jadi diklaim sebagai pribadi dari Jokowi. Ini yang klaim yang salah dari atau klaim yang menyesatkan dari Airlangga Hartarto. Nah, makanya tadi oleh Anies disindir bahwa bansos itu sebenarnya bansos tanpa pamrih, tidak mengatasnamakan pribadi, karena uangnya dari negara, uangnya dari rakyat ya, seperti itu. Nah, lalu Prabowo juga ini saya catat ya, Prabowo menerapkan strategi nyerah menyerah karena 1 hari sebelumnya Prabowo mengatakan atau curhat di depan pendukungnya bahwa di debat yang terakhir itu nanti, maksudnya malam ini, dia akan menyerah seandainya akan dirujak habis ataupun diserang oleh Ganjar Pranowo dan Anies. Dan dia nyerah juga kalau akan diberi nilai 0 oleh Anies, seperti juga di debat sebelumnya Anies memberi nilai 11 dari angka 100 ke Prabowo ya. Jadi itu, apakah ini merupakan strategi dari Prabowo sebagai pihak yang terdolimi ya? Itu. Tetapi di luar ekspektasi Prabowo, ternyata Anies tidak begitu menyerang ya. Anies bermain anggun, cantik dan simpatik. Itu. Dan teman-teman, tadi sebelum saya bikin konten ini, tadi juga sempat saya lihat di channel Najwa Shihab bahwa Anies mendapatkan nilai dari masyarakat 53%, lalu diikuti Prabowo dan Ganjar Pranowo. Artinya bahwa pertempuran dari debat Capres ini tetap sebagai pertempuran dari pihak 01 dan 02, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Prabowo Subianto. Nah teman-teman, juga tadi disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan bahwa negara itu tidak selayaknya berbisnis dengan rakyat. Dan tadi disampaikan juga bahwa negara harusnya melindungi rakyatnya, negara harusnya sebagai abah ya, atau orang tua dari rakyatnya yang welas asih ya, dan ngomong ya, kalau bahasa saya seperti itu ya, kepada rakyatnya, ngomongnya cinta kasih. Nah teman-teman, menarik juga ulasan dari atau pengamatan dari Rocky Gerung yang sempat menyampaikan bahwa kalau Prabowo ingin memberi makan gratis kepada rakyatnya seandainya dia jadi presiden, maka secara logika Prabowo harusnya menghapus proyek IKN dan menghapus kereta cepat ya. Karena apa? Dari proyek IKN dan kereta cepat itu membutuhkan biaya banyak banget. Kalau ditambahi dengan proyek makan gratis, itu bisa tekor. Jadi logikanya seperti itu. Nah terus ulasan dari Refli Harun ini yang menarik. Refli Harun menyoroti dari sisi paradigma atau cara berpikir ketika paslon. Dia menyampaikan kalau Anies Rashid Baswedan itu paradigma atau cara berpikirnya itu sistematis dan menunjukkan bahwa dia itu seorang pemimpin ya. Dia memang tidak bicara secara teknis banget ya, karena memang ini kan pemimpin adalah dia
yang menjalankan kebijakan ya. Jadi kalau teknis itu menteri yang terkait yang teknis ya, seperti itu. Jadi untuk paradigmanya bahwa Anies itu sistematis sebagai seorang pemimpin ya, memang tepat ya. Lalu kalau Prabowo menurut Refli Harun itu secara paradigmanya itu terlalu teknikal ya, terlalu teknis banget ya mengurusinya. Nah, kalau Ganjar Pranowo itu kombinasi di antara keduanya ya, itu. Dan tadi sampaikan juga oleh Anies bahwa negara itu harusnya berinvestasi, tidak berbisnis dengan rakyat. Jadi investasinya begini, negara mestinya menciptakan kelas menengah ya, menciptakan universitas ataupun perguruan tinggi, sehingga nanti diharapkan tercipta kelas menengah. Kelas menengah itu kan nanti bekerja. Nah, dari kelas menengah yang bekerja itu nanti negara mendapatkan pajak ya dari sana. Bukan seperti yang sekarang ini, negara mendapatkan uang dari mahasiswa yang menjalani perkuliahan ya, seperti itu. Itu salah satu sisi yang disentil Anies tadi. Jadi teman-teman, untuk keseluruhan sebenarnya debat capres yang terakhir ini menarik untuk disimak, tetapi tidak menarik kalau kita mengharapkan drama seperti yang debat yang pertama itu ya, penuh dengan serangan dari Anies dan Ganjar Pranowo ya, sehingga timbul kekecewaan dan kemarahan dari Prabowo, sehingga Prabowo selalu curhat di depan para pendukungnya pada waktu kampanye. Jadi untuk debat yang terakhir ini mengenai substansi, materi debat mengena, cuman kalau dari segi drama tidak mengena. Karena gini, kelemahannya masyarakat kita itu senang dengan yang penuh drama ya, melupakan substansi. Jadi teman-teman, demikian ulasan singkat dari saya, channel Gerakan Perubahan 14, dan terima kasih sudah mengikuti channel ini yang selalu membahas peta perpolitikan di tanah air, khususnya untuk debat capres dan menuju pada tanggal 14 Februari tahun 2024, di mana kita menggunakan hak pilih kita sesuai dengan akal sehat dan kecerdasan berpikir, dan pastinya berdasarkan pada hati yang bersih. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.